When I think of your heaven and the work of your fingers, the moon and the stars, the sun and the sky that you set in place. Who am I that you're mindful of me? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di ibadah NBC online hari ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara meskipun lewat online hari ini, dan saya percaya saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur untuk sepanjang bulan November yang lalu kita bisa punya kesempatan untuk kebaktian bersama-sama di gedung Mapex, di mana kita boleh fellowship satu dengan yang lain dan bersama-sama menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan, di mana kita juga boleh menguatkan satu dengan yang lain. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan kembali untuk kebaktian bersama-sama di gedung Mapex. Dan untuk khusus tanggal 27 Desember nanti, kita akan mengadakan kebaktian Natal bersama-sama dan juga kebaktian tutup tahun. Itu adalah kebaktian kita yang terakhir tanggal 27 Desember jam 10 pagi, kebaktian gabungan Inggris Indonesia. Dan kita akan bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan, dan bahkan kita juga mengkhususkan untuk bulan Desember ini sebagai bulan kesaksian, di mana apabila saudara punya kesaksian, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selama masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, saudara ingin membagikan menjadi berkat bagi yang lain, saudara bisa menghubungi saya agar saya bisa menjadwalkan saudara untuk menyampaikan kesaksian di waktu kebaktian nanti, saudara. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sekali lagi untuk ingatkan kepada saudara dan mengajak semua saudara yang mungkin selama ini belum sempat kebaktian bersama-sama. Senang sekali untuk melihat saudara yang sudah datang, tapi sebagian masih belum datang. Dan saya mengajak saudara untuk bersama-sama untuk mengambil kesempatan ini untuk berbakti bersama-sama di gedung Mapex mulai minggu depan. Jam 10 pagi bahasa Indonesia, jam 12 bahasa Inggris. Dan kita mengucap syukur untuk keadaan situasi yang di Singapura yang semakin baik, di mana untuk angka infeksi di komunitas semakin kecil, bahkan ada hari-hari di mana tidak ada lagi. Dan kita doakan terus agar para pemimpin bangsa ini mengambil keputusan yang bijaksana sehingga kita bisa mengatasi situasi keadaan yang ada. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain yang sedang mengalami gelombang peningkatan dan gelombang demi gelombang peningkatan infeksi yang mengkhawatirkan, dan kita berdoa supaya Tuhan juga berikan pertolongan bagi mereka. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga mengucap syukur untuk vaksin yang sudah ditemukan atau dibuat. Ini merupakan suatu perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, di mana pada masa lalu untuk mendapatkan vaksin untuk suatu penyakit dibutuhkan bahkan lebih daripada 10 tahun. Namun yang kali ini saudara sudah mendapatkan vaksin kurang dari 1 tahun. Ini merupakan suatu perkembangan yang luar biasa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perkara itu. Itu sebabnya saudara jangan putus asa, jangan give up. Kita bisa menantikan akan masa depan yang lebih baik lagi. Namun demikian, sudah kita diingatkan bahwa virus ini meskipun ada vaksin belum tentu bisa dihilangkan, belum tentu bisa dibasmi semuanya, dan kita harus belajar, manusia harus belajar untuk hidup bersama dengan virus ini seperti virus-virus yang lain pada masa-masa flu yang mendatangkan flu. Itu sebabnya kita perlu terus untuk mempraktekkan untuk safety measure, untuk protokol kesehatan untuk kita lakukan, pakai mask, cuci tangan, demikian juga untuk kita jaga jarak supaya kita bisa tetap terpelihara dengan baik. Namun demikian, untuk segala usaha manusia itu terbatas. Kita perlu terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan agar kita boleh mengatasi tantangan ini dengan penuh kemenangan. Mari saudara, kita luangkan waktu ini untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita naikkan pujian kita. Kita percaya bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Mari kita berdoa sebentar.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia Tuhan,
mengikuti, menanti kasih-Mu Bapa. Karena Kau yang sanggup, karena Kau yang mengasihi kami Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. We love you Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Katakan dengan iman, bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkan kami Tuhan. Dasarku berharap. Kini aku kami berserah kepadamu. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, bagiku kuasa-Mu kuatkan kami Tuhan. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya yakin saudara telah diberkati lewat pujian penyembahan yang baru saja kita lalui. Dan saya percaya bahwa Allah telah mengimpartasikan kekuatan rohani dalam hidup Anda, memampukan Anda untuk mengatasi tantangan dan menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Dan untuk bulan ini kita mengambil satu topik untuk kita sampaikan kepada saudara, yaitu mengakhiri pertandingan yang baik, finishing well, atau fighting a good fight. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang keempat menyatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Surat 2 Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius.
Dan ini merupakan pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, karena dia menyadari bahwa waktunya untuk hidup di dunia itu semakin mendekati kepada kematian. Dan dia menyadari bahwa apa yang dia sampaikan merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi suatu pedoman bagi Timotius, anak rohaninya secara khusus, dan bagi kita semua, bagaimana kita boleh menjalani kehidupan ini, berjuang, dan kemudian menyelesaikan tugas panggilan dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus berkata demikian kepada Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini berarti bahwa Paulus menyadari betul bahwa masa dan waktu kehidupannya sudah mendekati akhir. Itu sebabnya saat dia mengevaluasi kehidupannya, jalan kehidupan apa yang telah dia lakukan, dan dia menyatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir dan dia memelihara imannya. Dengan kata lain, bagi Rasul Paulus tidak ada sesuatu yang perlu dia sesalkan, karena dia sepanjang seumur hidupnya, selama dipanggil oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia berusaha untuk melakukan, menggenapi akan panggilan Tuhan dalam kehidupannya dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Itu sebabnya dengan segala kebanggaan, dengan segala keyakinan, dia menyatakan bahwa dia sudah mencapai garis akhir dan dia pelihara imannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar beberapa prinsip daripada tulisan Rasul Paulus ini, bagaimana mengakhiri pertandingan yang baik. Di dalam 2 Timotius ini, Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip kepada kita. Yang pertama adalah mengakhiri pertandingan yang baik adalah pertandingan yang dilakukan dengan sengaja, intentional. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus juga menulis demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Rasul Paulus mengambil suatu perumpamaan ilustrasi dari seorang prajurit dan olahragawan, di mana mereka mau berjuang atau mereka mau bertanding, maka mereka harus secara sengaja, intentional, untuk mereka berlatih, untuk mereka berjuang, untuk mereka disiplin, untuk mereka menguasai diri mereka, untuk fokus kepada apa yang akan mereka capai dalam kehidupan ini. Di dalam tugas yang diberikan kepada mereka, di dalam perjuangan yang mereka harus jalani, mereka harus belajar untuk fokus. Itu sebabnya mereka harus mencurahkan seluruh tenaga mereka, seluruh waktu mereka, seluruh resources mereka untuk dipakai, untuk mempersiapkan diri mereka untuk bisa melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga mereka bisa mencapai garis akhir atau menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Nah, ketika dalam pertandingan iman kita mungkin juga mengalami kesulitan dan tantangan dan segala cara untuk iblis berusaha untuk menghentikan kita di tengah-tengah pertandingan kita. Iblis seperti ular yang berusaha atau berhasil untuk mencobai menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa. Oleh karena iblis menggunakan kesempatan untuk membuat mereka menjadi ragu-ragu dan mempertanyakan akan kasih, kebaikan, dan maksud rencana Allah dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita. Pada saat-saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan, ada kalanya kita ingin give up. Ada kalanya kita mempertanyakan akan maksud, rencana, dan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin mempertanyakan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, justru dalam keadaan demikian kita tidak boleh menyerah. Tapi justru kita dalam keadaan demikian lebih setia lagi, lebih mengasihi Tuhan lagi, lebih taat lagi. Dan sungguh-sungguh menggunakan segenap waktu, tenaga kita, resources kita untuk berjuang, untuk berlari, untuk
bertanding dengan segenap hati kita, karena apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan dengan segenap hati, kata firman Tuhan, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kita akan menerima upah kita. Nah, di tengah-tengah pandemik yang sedang berlangsung saat ini, bagi sebagian orang yang mengalami dampak yang negatif yang begitu besar dalam kehidupan mereka, baik itu sekolah, pekerjaan, maupun dalam usaha mereka, bahkan dalam pelayanan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh membiarkan diri kita atau semangat kita menjadi redup. Tapi justru Alkitab memberitahukan kepada kita supaya roh kita menyala-nyala dan kita terus melayani Tuhan. Rasul Paulus berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita ingin berusaha untuk mencapai garis akhir, untuk kita mengakhiri pertandingan dalam kehidupan kita, dalam pertandingan iman kita, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan usaha kita. Kita harus berjuang dengan segenap hati kita dan berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan segenap kekuatan kita. Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, pada waktu kita bersemangat, waktu kita berdiri teguh, waktu kita berjuang lagi, kita tidak putus asa, tidak kecewa, tidak give up, maka saudara, firman Tuhan berkata persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Upah yang besar sedang menanti saudara dan saya. Hal yang kedua untuk mengakhiri pertandingan yang baik adalah kita bertanding dalam pertandingan yang telah ditentukan bagi kita. Istilah Alkitab, suatu perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 berkata demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini berbicara mengenai panggilan utama dalam kehidupan kita. Bagi Rasul Paulus, bagi Timotius, panggilan utama mereka adalah memberitakan Injil, mengajar kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Sesuatu yang ditentukan dalam kehidupan mereka selain suatu pekerjaan-pekerjaan yang lain yang semestinya mereka lakukan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus menulis demikian kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, untuk aplikasi bagi kita sehari-hari, kita juga harus fokus kepada tugas panggilan kita. Perlombaan atau pertandingan yang diwajibkan kepada kita. Setiap kita punya tanggung jawab, punya perlombaan, punya pertandingan yang ditentukan Allah bagi kita. Maksud saya adalah jangan saudara berlomba, saudara bertanding dalam perlombaan yang sesungguhnya bukan diwajibkan untuk Anda, tapi untuk orang lain. Misalnya saudara, dalam perlombaan lari ada kategori 100 meter, lari cepat, dan kemudian juga ada kategori yang lain, dan juga ada maraton yang mungkin 5 km atau lebih. Nah, bagi orang-orang yang terjun dalam perlombaan ini, mereka mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa. Kalau saudara perhatikan orang yang bertanding dalam 100 meter, mereka akan berlatih untuk pertandingan 100 meter. Mereka tidak berlatih untuk perlombaan maraton yang berkilo-kilometer. Dan pada waktu mereka sudah persiapkan diri, kalau mereka persiapkan diri untuk 100 meter, tentu saja mereka tidak terlibat dalam pertandingan yang lari maraton berkilo-kilometer. Dan orang yang lari maraton juga tidak mungkin bisa terlibat dalam
lari cepat 100 meter, andai kata mereka tidak persiapkan diri mereka, itu sebabnya mereka harus terlibat dalam perlombaan yang diwajibkan kepada mereka. Demikian juga kalau sudah lihat dalam pertandingan tinju, ada kelas yang ringan, ada kelas yang berat. Dan orang yang kelas ringan sama sekali tidak mungkin bisa masuk dalam pertandingan dengan melawan orang yang kelas berat, karena itu tidak memungkinkan untuk mereka mungkin bisa menang, saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita ada perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Nah, saudara, ini berbicara mengenai bagaimana kita menggunakan talenta kita, menggunakan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita berfungsi sebagaimana yang telah Tuhan karuniakan. Nah, saudara, Alkitab berkata kepada kita bahwa memang untuk kita bisa memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kita berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa masing-masing kita punya karunia-karunia daripada Roh Kudus. Tapi tujuannya yang kita pakai adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ada tujuan yang sama. Nah, kita berperan masing-masing dengan peran yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak harus memiliki talenta, peranan, tugas, dan karunia yang sama, yang seragam. Nah, tapi kita bisa menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita menggenapi panggilan akan perlombaan yang telah ditentukan bagi Tuhan, bagi kita dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menjadi iri hati kepada mereka yang punya karunia-karunia yang berbeda, punya talenta yang berbeda, punya fungsi yang berbeda. Demikian juga kita tidak perlu menjadi minder, merasa inferior dalam kehidupan kita karena kita punya talenta yang berbeda dari orang lain. Kita punya tugas yang beda dengan orang lain. Karena masing-masing kita telah dikaruniakan talenta, karunia, resources, kesempatan yang Allah berikan untuk kita menggunakannya untuk melakukan bagian kita. Tapi dengan tujuan yang sama, untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menguatkan jemaat, untuk membangun satu dengan yang lain, untuk menjadi pemberitaan Injil kepada seluruh dunia, untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan kita itu, saudara. Ada sebuah ilustrasi suatu cerita saja yang menggambarkan bagaimana sekelompok binatang yang berusaha untuk menyelamatkan bumi ini. Ada raja wali, ada kelinci, dan kemudian ada lumba-lumba. Mereka berkumpul dan mereka kemudian berdiskusi bagaimana mereka mempersiapkan diri. Masing-masing merasa mereka yang paling hebat dan apa yang mereka lakukan yang paling bagus. Raja wali yang jago terbang, dia menuntut supaya kelinci dan demi juga lumba-lumba untuk mereka juga latih terbang. Demikian juga kelinci merasa dia yang paling hebat, lari paling cepat. Dia menuntut supaya yang lain juga untuk berlatih untuk lari karena dia menganggap itu yang paling penting. Demikian juga lumba-lumba yang mengharuskan kelinci dan juga raja wali untuk latih renang. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka berkata, ya udah kalau kita gitu kita latih semuanya. Tentu saja mereka latih dan bukan saja mereka tidak bisa menyelamatkan dunia ini, bumi ini. Tapi justru mereka kehilangan keahlian mereka. Mereka menjadi tidak excellent dalam kehidupan, dalam talenta mereka. Raja wali tidak bisa terbang dengan baik karena sayapnya yang sudah rusak. Kelinci tidak bisa lari dengan cepat oleh karena kakinya yang sudah patah. Demikian juga dengan lumba-lumba yang tidak bisa berenang dengan cepat oleh karena siripnya sudah badannya dan juga sudah rusak-rusak. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesalahan yang demikian juga kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang Kristen di dalam gereja, dalam pelayanan, bahkan juga mungkin dalam keluarga, di mana ada orang-orang yang menuntut supaya orang lain melakukan perkara yang sama, cara yang sama, dengan metode yang sama, dengan waktu yang sama, mungkin juga dengan alasan-alasan solidaritas atau mungkin alasan persatuan dan segalanya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ingat masing-masing kita punya talenta, punya karunia yang berbeda, kita punya cara yang berbeda. Tetapi selama tujuannya sama, selama tujuannya adalah melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, maka masing-masing kita harus menggunakan dan memaksimalkan talenta karunia yang diberikan kepada kita. Karena apa yang telah Tuhan berikan itu pasti sesuai dengan tugas, dengan perlombaan yang telah Allah wajibkan kepada kita masing-masing.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada juga orang-orang yang berjuang dan bertanding dan berlomba di dalam pertandingan yang bukan diwajibkan kepada mereka. Akibatnya mereka menjadi capek sendiri, lelah sendiri, mereka menjadi putus asa dan kecewa dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang secara tidak sengaja mereka bertanding, berlomba dalam perlombaan orang lain. Misalnya contoh saja, ada orang menjadi begitu terikat di dalam suatu cerita atau kisah yang dimainkan di film-film. Dan mungkin mereka menjadi benci kepada aktor atau aktris tertentu, pelaku tertentu. Dan kemudian selama menonton mereka mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi, ingin balas dendam, menjadi marah dan segalanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara tidak langsung orang itu sedang terlibat dalam perlombaan yang ada di dalam film itu. Demikian juga dengan sosial media yang mungkin saudara baca. Ada kalanya saudara membaca di media, mungkin di media sosial, dan kemudian ada orang melakukan atau mungkin mengatakan hal-hal yang sangat tidak baik, dan kemudian saudara merasa ingin berjuang dan saudara ingin terlibat dalam hal itu. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa karena itu bukan bagian dari hidup Anda. Saudara tidak kenal, dia tidak kenal Anda. Tetapi jiwa Anda, mental Anda, saudara terpengaruh, Anda merasa marah dan segalanya. Demikian juga apabila kalau saudara bukan, misalnya saudara bukan warga negara Amerika. Saudara tidak perlu terlibat dalam perjuangan pemilu presiden yang ada di Amerika. Itu bukan perjuangan saudara, kecuali kalau saudara itu warga negara Amerika. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Nah, untuk itu kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Roh Kudus, berfellowship, sekutu dengan Roh Kudus, agar kita bisa mengenal dan mengetahui akan panggilan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berjuang dan berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, dan kita tidak, istilah Rasul Paulus, tidak meninju dengan sembarangan. Apabila saudara berfungsi menggunakan talenta karunia yang Allah berikan kepada saudara, maka saudara akan merasakan ada suatu penggenapan dalam hidup Anda. Anda akan berjuang dan kemudian saudara pasti bisa mencapai garis akhir saudara. Yang ketiga, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertandingan yang baik, mengakhiri pertandingan yang baik adalah pertandingan yang dilakukan sesuai dengan waktu dan masa yang ditentukan bagi kita. Rasul Paulus menulis demikian kepada Timotius. Dia katakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya yang orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sebab mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagi Rasul Paulus memberitakan Injil, baik dia maupun Timotius, itu bukan sekedar hanya menunaikan tugas, tetapi bagi dia ada suatu urgensi waktu. Ada kesempatan yang sedang terbuka yang harus dipakai dengan intentional, dengan segenap hati, dengan menyadari panggilan dalam kehidupan mereka. Mereka harus menggunakan segala kesempatan yang tersedia bagi mereka, karena kesempatan tidak akan berlangsung selama-lamanya. Rasul Paulus berkata, untuk supaya dia memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran, karena ada masanya orang tidak akan bisa menerima lagi ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Justru orang cari apa yang enak di telinga, apa yang mereka senang, apa yang mereka mau, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sedang berbicara mengenai kairos, waktu kesempatan yang Allah berikan kepada Timotius. Demikian juga dengan kita.
Ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk berfungsi, untuk melaksanakan tugas panggilan kita, untuk kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dan waktu ini sudah harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Cuman sayang sekali ada sebagian orang yang selalu menyesali kehidupannya. Selalu menyesali akan keadaannya sekarang ini. Mereka selalu punya impian, imajinasi betapa enaknya kalau mereka dilahirkan di masa yang di generasi sebelumnya. Ada sebagian orang merasa betapa enak dan indahnya apabila mereka belum dilahirkan, tapi dilahirkan di masa yang akan datang. Atau mereka, saudara, merasa apa yang mereka alami adalah sesuatu yang tidak enak, yang tidak baik. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selama kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki, untuk menguatkan, untuk membangun kembali, dan untuk kita berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi, baik itu dalam studi kita, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, bahkan pelayanan, untuk kita sungguh-sungguh untuk menggunakan kesempatan yang ada, karena ada masanya. Pada waktu itu kesempatan diambil dari kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apapun yang ditemukan tangan kita, kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah, dari Kristuslah kita menerima upah kita yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang masa seperti sekarang ini rasanya kurang tepat, kurang enak. Rasanya sepertinya begitu banyak halangan dan tantangan yang menghalangi kita untuk melaksanakan apa yang semestinya kita lakukan. Tapi sesungguhnya saudara, kesempatan yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya tidak selalu ada. Kita sedang hidup di dunia yang sedang mengalami suatu perubahan dan percepatan yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan saudara, kalau untuk vaksin dulunya hanya bisa didapatkan dan dibuat 10 tahun atau lebih. Tapi kali ini saudara, kurang dari 1 tahun pun mereka sudah berhasil untuk menemukan vaksinnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini suatu kesempatan. Ini suatu terobosan, di mana dunia ini saudara menyediakan kepada kita begitu banyak kesempatan untuk melaksanakan bagian kita. Itu sebabnya kalau Anda masih student, masih pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan baik-baik. Kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan bagi saudara. Saudara yang sudah bekerja, Anda tidak perlu menyesali keadaan Anda. Saudara, ini kesempatan untuk berkarya dalam bidang saudara. Saudara yang berusaha, ini saat ini penuh dengan tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu di mana pintu sudah tertutup, saudara. Tuhan bisa membuat jalan di mana tidak ada jalan. Dan saya percaya itu bisa berlaku dan terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya waktu ini yang Tuhan berikan, kesempatan ini Tuhan berikan, kita pakai dengan sebaik-baiknya, dengan mempraktekkan, mengimplementasikan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Bahasa Inggris berkata, David served God's purpose in his generation. In every generation, God has a purpose for each and every one of us. Let's serve God's purpose in these generations. Yang keempat, saudara, yang terakhir, mengakhiri pertandingan yang baik adalah pertandingan yang dilakukan sampai selesai. Rasul Paulus berkata bahwa dia telah mencapai garis akhir. Dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai selesai. Dan tentu saja ini bukan perkara yang gampang buat Paulus, tidak gampang juga buat Timotius, dan tidak gampang juga buat kita semua. Khususnya dalam kesaksian Rasul Paulus, dia menulis di dalam 2 Korintus 11, dia berkata, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disiksa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera,
1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjelila, lelah, dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagi Rasul Paulus suatu tantangan, kesulitan, penderitaan yang cukup besar, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mungkin tidak harus melalui semua seperti yang dilalui oleh Rasul Paulus. Namun demikian, setiap orang punya pergumulan sendiri, punya tantangan sendiri dalam panggilan, dalam perlombaan, dalam perjuangan yang harus mereka lakukan, baik itu dalam sekolah, baik itu dalam rumah tangga. Masing-masing punya keluarga yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan setting yang berbeda-beda. Kita punya pergumulan sendiri-sendiri, kita punya tantangan, kita punya penderitaan dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Rasul Paulus berkata dia berjeri lelah, dia itu bekerja dengan keras, dia terus berusaha, dia tidak membiarkan segala halangan, tantangan dan kesulitan, dengan segala penderitaan dan mara bahaya untuk memberhentikan dia untuk terus maju, bergerak maju, mencapai garis akhir dalam perlombaan yang Tuhan telah tentukan dan wajibkan kepada dia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita tidak boleh gampang give up, kita tidak boleh gampang menyerah. Kita tidak boleh gampang putus asa. Oleh karena pertentangan, oleh karena perselisihan, oleh karena kesalahpahaman, oleh karena hasil yang tidak seperti yang kita harapkan, oleh karena ada ketidakcocokan, oleh karena ada pertentangan, bahkan juga penderitaan dan pengorbanan yang harus kita berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh gampang give up, tidak boleh menyerah. Rasul Paulus dengan bangganya dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kristus akan datang kedua kalinya untuk menyambut kita. Pada saat itulah kita akan menerima upah kita yang sesungguhnya. Bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi untuk kita semuanya yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu sebabnya saya mendorong saudara, apapun situasi keadaan Anda, memang saudara, saya tidak menganggap itu remeh. Tapi masing-masing kita punya pergumulan dan tantangan, penderitaan, kesusahan yang harus kita lalui. Segala sesuatu yang kita terima dari hasil usaha kita di dunia ini, pada waktu kita belajar, kita bekerja, kita berusaha, kita melayani, semua itu saudara hanya merupakan bagian kecil daripada upah daripada Tuhan. Sebenarnya merupakan resources yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pakai di dalam perjuangan, dalam perlombaan kita untuk mencapai garis akhir, untuk melaksanakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Oleh karena upah yang sesungguhnya sedang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kebenaran yang kekal. Dan semua itu tersedia buat saudara dan saya pada waktu kita selesai tugas kita di muka bumi ini. Maka kita akan menerima upah kita yang sesungguhnya. Itu sebabnya jangan putus asa, terus berjuang. Kalau Anda berjuang untuk nilai yang lebih baik, kalau Anda berjuang untuk keluarga yang lebih baik, pernikahan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, usaha yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, saudara patut terus berjuang dan jangan berhenti dan jangan menyerah. Bersama dengan Tuhan saudara melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa selama Anda tidak berhenti berusaha. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, mencapai garis akhir bukanlah perkara yang gampang. Tidak gampang bagi Rasul Paulus, tidak gampang buat Timotius, tidak gampang juga buat kita semuanya. Segala tantangan, oposisi, kesalahpahaman, pengorbanan, penderitaan, dan mara bahaya menanti. Ada godaan demi godaan yang membuat kita ingin give up, ingin menyerah.
meninggalkan segala sesuatu, mencari yang baru lagi, dan meninggalkan tanggung jawab kita. Ada kalanya saudara, usaha keras kita juga tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan. Ada kekecewaan, keputusasaan. Namun kita harus ingat bahwa upah kita sesungguhnya sedang menanti kita di surga yang kekal. Ada sebuah ilustrasi dari foto ini saudara, yang saudara perhatikan. Kalau saudara perhatikan, ini ada orang yang berhenti terlalu cepat. Sebenarnya kalau dia terus berusaha, maka dia akan bisa mencapai akan harta karun yang luar biasa yang dia usahakan selama ini. Nah saudara, kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita sampai destinasi, keberhasilan, panggilan, rencana Allah, masa depan, destinasi yang Tuhan telah sediakan buat kita. Mungkin 1 minggu lagi, 1 bulan, 1 tahun, atau lebih, kita tidak tahu. Tapi saudara dan saya jangan pernah berhenti untuk terus berusaha, berjuang dan berlomba dalam panggilan, perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi saudara dan saya. Salah satunya adalah iman kita. Untuk kita tetap pelihara iman kita, tetap percaya, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penutup, Rasul Paulus menyadari saudara betapa pentingnya bagi dia untuk memelihara imannya. Dia berkata, I have kept my faith. Bukan saja dia tetap percaya kepada Kristus, tapi juga dia tetap berjalan dengan iman. Percaya akan panggilan dan rencana Allah dalam kehidupannya. Percaya akan penyertaan Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Percaya kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi dia. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dia apapun situasi keadaan yang dia hadapi. Dia terus pelihara imannya itu. Dia terus percaya kepada janji-janji Allah. Dan itu sesuatu yang penting saudara. Untuk kita bisa mencapai garis akhir, maka kita harus selalu pelihara iman kita. Beberapa ayat firman Tuhan, contoh di Alkitab, untuk menyatakan kepada kita betapa pentingnya iman kita untuk mencapai garis akhir. Ibrani 11 ayat yang ke-7 berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dan yang terakhir mengenai Abraham yang ditulis dalam kitab Roma pasalnya yang keempat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap dan percaya, dan apa yang dijanjikan kepadanya digenapi oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus terus berjuang untuk mengakhiri pertandingan yang baik. Kita berjuang dengan sengaja, menggunakan segenap talenta, karunia, kesempatan, menggunakan resources yang ada, dan terus berusaha dengan segenap hati kita. Kita berjuang dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, memaksimalkan segala waktu yang ada. Kita berjuang dan terus berusaha sesuai dengan karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita, perjuangan yang diwajibkan kepada kita. Kita berjuang, kita berlomba, kita sampai akhir dan sampai selesai. Dan iman di dalam Kristus, kita percaya segala janji Allah
adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Dan saya mendorong dan mengajak saudara untuk bertemu kembali hari Minggu yang akan datang jam 10 pagi di Gedung Mapex untuk ibadah bahasa Indonesia, jam 12 bahasa Inggris. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih berkesempatan kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu. Materaikan itu dalam kehidupan kami dan biarlah boleh menghasilkan buah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan, hamba berdoa Engkau berkati umat-Mu, setiap umat-Mu yang saat ini sedang berdoa bersama-sama. Engkau memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan usaha, studi mereka, pelayanan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang ada, kami tetap percaya. Kami tetap percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Allah yang mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Memberkati umat-Mu dengan berkat rohani dan jasmani. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia. Gagalkan rencana iblis. Hardik pelalang pelahap dari kehidupan rumah tangga, pekerjaan usaha, keuangan kami. Bahkan Tuhan, hardik virus dari kehidupan kami. Pagari dengan malaikat-malaikat kudus Tuhan. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian. Setiap waktu Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Rasakan kebaikannya, perbuatannya mulia, kasih setianya selalu ada di setiap waktu. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku. Yeah. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku.